Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mohon maaf Kak sudah mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Maaf Kak. Kami dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, saya Sintania Dwi Putri. Dan sebenarnya tuh kami ada 5 orang Kak, tapi yang 2-nya tuh belum join, mungkin terkendala sinyal. Dan perkenalkan juga teman-teman saya. Perkenalkan Kak, nama saya Rahmi Darmasari. Perkenalkan Kak, nama saya Sylvie Karisma. Ya, baik. Salam kenal ya semuanya ya. Saya Robi ya. Saya Robi Alfani sekarang lagi program internship di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kebumen. Baik Kak, jadi kami saat ini tuh lagi mengadakan FGD tentang pentingnya sarapan pagi sebelum kita mulai aktivitas. Jadi ya, saya punya beberapa pertanyaan. Saya punya beberapa pertanyaan kepada kakak ya. Yang pertama itu, sebenarnya itu apa sih Kak pentingnya sarapan pagi sebelum aktivitas itu bagi kita? Ya, baik ya. Maaf, bentar ya. Ya. Ini tugas buat hari apa? Deadline-nya tuh kan kata kodenya besok, tapi belum tahu sih Kak, katanya diperpanjang. Gitu. Kalian semester berapa? Semester 4 Kak. Baru ya. Tua banget saya berarti. Angkatan berapa? 2000 berapa? Angkatan 2019 Kak. Mas 19. Ya, berarti kelahiran 2001 ya? Ya. Oke, baik ya. Nanti kalau seandainya saya kurang-kurang kalian tambah aja ya. Sebenarnya banyak kan di internet kan, yang penting video saya aja kan. Oke. Ya, ulang lagi aja. Nggak direkam kan? Iya Kak, direkam Kak. Oh, direkam ya. Ulang lagi, biar nanti bisa kalian cut. Baik, Dari Kak. pertanyaannya aja. Jadi apa pentingnya sarapan pagi sebelum kita memulai beraktivitas itu? Baik ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tentang pentingnya sarapan bagi kesehatan, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah tentang gimana proses pencernaan itu sendiri. Kenapa dia itu harus selalu diisi dan kenapa dia harus penting setiap beberapa jam itu harus selalu dipenuhi asupannya gitu ya. Yang pertama kita berbicara dari kalau pencernaan ya dari mulut, kemudian dari kerongkongan, nanti habis itu ke lambung, kemudian usus 12 jari, usus halus ya, usus halus lainnya ada yeyunum dan juga ada ilium ya untuk penyerapan nutrisi, nanti baru ke usus besar dan nanti baru ke rektum dan anus ya. Yang paling penting untuk mengontrol sarapan itu atau makanan ya yang harus menjadi penampung utama adalah lambung. Kenapa ya? Karena lambung itu prinsipnya dia itu kan ruangan ya, ruangan yang berisi berbagai macam enzim dan asam kuat ya, HCl, di mana dia fungsinya adalah untuk melunakkan dan juga untuk mencerna makanan itu sendiri sebelum nanti dia akan dibawa ke usus halus kayak gitu ya. Nah, karena lambung ini sifatnya mempunyai sifat peristaltik itu dalam artian dia punya gerakan untuk mencerna ya. Kalau ibaratkan pipa gitu ya, pipa itu dia nanti bergerak sendiri.
Nah, jadi kalau lambung itu bergerak sifatnya itu kayak kayak meremas gitu. Nanti makanan itu diremas. Jadi ketika ada ruangan, kemudian ada isi, di antar dindingnya tidak menjadi bertabrakan gitu kan. Nah, jadi ketika tidak ada makanan, dia akan terjadi gesekan antar dinding lambung. Nah, ketika terjadi gesekan antar dinding lambung itulah yang menyebabkan nanti akan timbul gejala nyeri perut ya, penyakit yang sering dialami terutama bagi mahasiswa itu adalah gastritis ya, iritasi pada lapisan lambung. Nah, makanya lambung itu minimalnya setiap 4 jam itu harus diisi, baik itu dengan makanan padat ataupun makanan lunak ya. Sebaiknya memang lambung itu harus diisi dengan, ketika dia kosong kita harus mengisinya dengan makanan lunak terlebih dahulu agar proses pencernaannya menjadi lancar. Nah, kembali lagi kita ke proses pencernaan itu sendiri. Nanti dari lambung dia nanti akan masuk ke usus halus, di situ dicerna lagi sampai nanti dia akan diserap nutrisinya di usus halus yang terakhir yaitu ilium ya. Kemudian nanti sisa-sisa makanan akan dibawa oleh usus besar dan nanti akan dibuang melalui rektum dan anus ya. Untuk sarapan ya, baik itu sarapan, makan siang, makan malam, kemudian juga ada snack ya. Snack itu dalam artian melengkapi kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi mungkin di pola makan kita 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada lambung untuk tetap bisa mencerna makanan itu. Jadi ketika dia kosong, dia akan memberikan respon ke otak. Yang pertama adalah rasa lapar. Sebelum rasa lapar itu muncul, ya sebenarnya sisa makanan itu masih ada di dalam lambung, ya, yang memberikan lambung itu nanti respon kenapa lambung itu kita menjadi lapar itu ada di daerah lambung namanya antum di atas ya. Jadi kan kalau kita ibaratkan lambung itu kayak huruf kayak cacing kecil gitu ya. Dan di daerah atas itu adalah pusat kalau dia kosong dia akan memberikan rasa ke otak bahwasanya saya lapar, saya butuh diisi. Nah, nantinya kita bisa untuk respon otak merespon kita, oke, saya butuh makan sekarang. Makanya kita harus mengisinya kayak gitu. Nah, kembali lagi pada sarapan, jam biologis kita ya. Ibaratkan kalau kita tidur itu pukul 10 malam, kita bangun pukul 5 pagi, itu berarti kita memberikan kesempatan kepada lambung untuk istirahat pada saat kita malam hari. Dan pada saat istirahat itu jangan kira lambung itu tidak bekerja. Malah pada saat itu lambung bekerja. Suara air saya kedengeran nggak? Enggak ya? Enggak, Kak, lanjut, Kak. Oh iya, baik. Jadi ketika kita tidur, lambung juga ikut berfungsi, begitupun organ lainnya. Jadi nanti pagi kita akan merasakan lapar. Benar nggak kalian? Ketika pagi hari pasti kalian merasa lapar. Baru nanti kalian buru-buru untuk mengisinya kan? Nah, sama kayak gitu. Jadi ibaratkan puasa, lambung itu juga puasa dari pukul 10 malam sampai 5 pagi selama 7 jam itu. Dan nanti ketika pagi kalian beraktivitas, kalian butuh energi lagi untuk kekuatan kalian agar kalian bisa fokus yang pertama. Kemudian agar kalian punya tenaga untuk bekerja, dan yang ketiga agar otak kalian tetap terasupi dengan oksigen kayak gitu. Nah, jadi, kenapa penting sarapan? Itu buat 3 hal tadi. Yang pertama untuk memberikan kesempatan pada lambung untuk mencerna makanan biar dia tidak teriritasi. Yang kedua, tetap memberikan kalian asupan energi yang cukup untuk mengawali hari sampai siang hari nanti, kayak gitu kan. Dan yang ketiga itu untuk tetap membuat kalian tetap fokus nantinya. Jadi ketika kalian lapar, itu asupan oksigen, asupan asupan energi buat otak juga kurang gitu.
Oh, berarti Begitu, Sherina. Sinta, Kak. Ah, Sinta ya. Iya. Oh, berarti sarapan pagi itu berhubungan langsung ke otak kan, Kak? Iya, betul. Jadi kalau seandainya kita tuh nggak sarapan, berarti itu akan mengganggu konsentrasi belajar secara nggak langsung kan, Kak? Secara langsung. Mengganggu konsentrasi belajar secara langsung, bukan tidak langsung sekali. Ya, baik, Kak. Jadi Kak, makanan seperti apa yang sebaiknya kita konsumsi untuk sarapan pagi itu? Baik, ya, sebentar ya. Ya. Oke, makanan seperti apa yang bagusnya kita konsumsi untuk sarapan pagi? Ya, kembali lagi dengan prinsip dari organ pencernaan lambung itu sendiri ya. Karena ketika proses pencernaannya cepat, maka perubahan metabolisme dalam menghasilkan energi juga akan menjadi cepat. Ya, kalau sarannya yang terbaik itu karena kita dalam komposisi lambung itu dalam keadaan kosong ya, karena dari malam sampai pagi itu kan lambung kosong. Jadi kita harus mengisinya yang terutama adalah dengan bahan yang mudah untuk dicerna. Nah, makanya sekarang tren diet, kemudian tren kesehatan lainnya banyak menganjurkan ketika kita bangun tidur langsung minum air putih dulu. Tujuannya apa? Untuk memberikan lambung itu volume. Jadi tetap memberikan dia tetap memberikan lambung itu terisi. Yang pertama, air putih itu kan mudah dicerna karena dia tidak mengandung serat, tidak mengandung karbohidrat, protein dan lemak, sehingga dia langsung dicerna. Nah, itu akan memberikan ibaratnya warming up gitu. Jadi sistem pencernaan kita itu juga butuh warming up dulu sebelum dia memulai pekerjaannya. Jadi dengan proses meminum air putih terlebih dahulu bangun pagi 2 gelas ya, paling bagus itu 2 gelas, itu akan memberikan sistem pencernaan kita, gastrointestinal system kita kekuatan untuk bekerja nantinya sebelum mengolah makanan padat kayak gitu. Nah, jadi setelah itu baru kita mandi, kemudian kita beres-beres, baru biasanya kita sarapan gitu ya. Sarapan yang baik pukul berapa tergantung lagi dengan kalian, individunya. Laparnya jam berapa, respon ke otaknya jam berapa, mau kerja jam berapa, kan rata-rata kerjaan setengah 8 ya, jadi orang sarapan itu ya jam 7 antara jam 8, tidak masalah jam berapa, yang penting dianya merasa lapar dan dia butuh untuk makan. Nah, setelah minum air putih pada pagi hari, kalian bisa mengisinya dengan makanan lainnya ya, bisa mengisinya dengan karbohidrat kompleks atau yang sederhana ya. Kalau yang sederhana ya seperti tepung, yang mengandung tepung kayak oatmeal ya, kayak pancake, kayak cake gitu ya, ataupun susu, kemudian teh ya yang mengandung gula sederhana seperti gula sukrosa, fruktosa, buah kayak gitu ya. Kalau kalau karbohidrat kompleks kalian bisa mengisinya dengan nasi, kemudian beras merah kan, kemudian juga bisa dengan apa lagi yang kompleks, bisa dengan itu ketan ya, beras ketan kayak gitu. Kalau di Jawa itu kayak jadah gitu. Baru nanti kalian bisa kombinasikan dengan makronutrien lainnya, kayak proteinnya apa, bisa dengan ayam, bisa dengan ikan, ataupun telur ya. Yang paling sering itu pagi hari kan orang konsumsi telur, itu lebih baik karena kan komponen asam aminonya kompleks itu, dan juga tidak mengandung terlalu banyak serat-serat yang akan memberikan energi yang besar buat saluran pencernaan untuk bekerja gitu. Baik Kak.
Untuk pertanyaan selanjutnya itu, jika seandainya seseorang yang udah terbiasa sarapan pagi, tapi karena suatu hal dia tuh nggak bisa sarapan, Kak. Jadi, apakah hal itu bisa berdampak terhadap tubuhnya, Kak? Ya, kembali lagi yang seperti saya sampaikan, tujuan sarapan itu buat 3 hal tadi ya. Jadi sebenarnya ketika orang itu tidak terbiasa sarapan, terus mencoba sarapan, dia akan mules. Pernah dengar istilah kayak gitu ya? Eh, oh, saya nggak biasa sarapan, kalau sarapan saya mules, kalau sarapan saya bawaannya ke toilet aja gitu. Nah itu sebenarnya sugesti aja. Karena memang pada pagi hari itu ada sistem yang nyampe ke otak itu namanya gastrointestinal, gas, gastroentero sistem. Jadi ketika kita makan akan memberikan rangsangan kepada lambung dan usus. Nah, ketika rangsangan itu nyampe akan memberikan gerakan peristaltik ke usus, itu yang membuat orang itu menjadi sedikit mules. Sebenarnya itu bagus ya, karena idealnya eh, proses pencernaan itu pagi hari itu dia harus dibuang dulu sebelum dia diisi lagi. Nah, sebenarnya itu bagus ketika dia dibiasakan, maka proses BAB kita juga akan lancar. Ya, minimalnya kan sehari sampai 2 kali sehari itu BAB. Makanya ketika orang fesesnya penuh di usus besarnya, perutnya akan kembung. Kemudian dia akan mudah begah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Nah, makanya ketika BAB setiap pagi itu sebenarnya baik. Cuman orang-orang kan karena trennya mungkin tidak biasa BAB pagi, jadi dia merasa terbebani kayak gitu. Sebenarnya itu bisa dilatih. Untuk Untuk yang tadi dia mules, yaitu memang ada sistem ke otak seperti itu. Namanya gastroentero system. Baik, Kak. Terus bagaimana kalau sarapan itu selalu diawali dengan nasi uduk atau nasi goreng, Kak? Karena kan sebagian orang juga kadang suka kayak gitu, Kak. Oh iya, iya. Untuk yang itu sama-sama pertanyaan kedua tadi ya, makanan yang bagus ya. Cuman kan karena tren kita di Indonesia itu biasanya dengan nasi, lontong kayak itu kalau pagi ya. Kalau di Sumatera kan biasanya lontong ya, nasi uduk. Saya nggak tahu kalau di Palembang apa pepek juga makanan paginya. Enggak ya. Nah, kalau di tempat saya Sumatera Barat itu lontong biasanya makanan paginya atau nasi goreng. Kalau di Jawa itu nasi uduk, nasi kuning kayak gitu. Nah, sebenarnya kembali lagi asalkan asupan makronutrien dan mikronutriennya terpenuhi, itu tidak masalah. Ya, cuman kebanyakan kita Indonesia kalau makan nasi goreng, nasinya banyak, nggak pakai sayur, telurnya kadang ada, kadang enggak, cuma nasinya doang. Makanya dia cepat kenyang, tetapi otaknya tidak bekerja dengan maksimal karena dia kurang protein, kurang lemak, kurang mikronutrien lainnya kayak vitamin dan mineral kayak gitu. Nah, coba kalian bandingkan ketika kalian makan nasi goreng atau nasi uduk, kalian tambah sayur, kalian tambah proteinnya telur atau ayam, kemudian kalian barengi dengan buah, misalnya jus kayak gitu, maka kalian akan menjadi lebih cepat kenyang dan kenyangnya bertahan lama dibandingkan kalian cuma konsumsi nasi atau karbohidrat kompleks saja kayak gitu. Malah yang membuat orang itu bertahan atau proses laparnya itu lama itu adalah karena komposisi makannya yang baik, banyak serat dan banyak protein, bukan tinggi karbohidrat kayak gitu. Sebenarnya tidak masalah makan apa aja asalkan asupan nutriennya terpenuhi. Tapi sebaiknya kan dari yang terbaik ada yang paling baik gitu ya. Nah, makanlah makanan yang
mudah untuk dicerna kalau pada pagi hari itu. Kalau saya sih menyarankan kayak bubur, oatmeal, ya roti kayak gitu. Tapi karena kita tidak biasa di Indonesia ya nggak apa-apa selagi orangnya itu aman dengan komposisi itu. Sebenarnya tuh pertanyaannya masih ada, cuma kayaknya saling bersangkutan dan udah kejawab Kak sama yang penjelasan Kakak tadi. Oh iya, baik. Saya rasa udah cukup Kak untuk FGD kali ini. Terima kasih Kak Baik. atas waktunya. Maaf Iya. kalau mengganggu. Semoga sukses ya Kak di sana jadi dokternya. Semoga bermanfaat bagi Amin. semua orang. Amin.